I feel like the vibe was not right gitu loh. Jadi sometimes you really have to trust your intuition, you have to trust your feeling, you have to listen to your body. Self love and compassion, that's really really important. I don't know why my body twitches here and there. Like, gue nggak tahu kenapa gue diarahkan ke ruangan sana. So yeah, body awareness tuh bisa dipakai, bisa dipergunakan untuk mendeteksi hal negatif dan juga untuk membantu kita ke arah yang positif juga. Stick to your lane. Do what you do best. Listen to your body, listen to your intuition, and let God work in His amazing way. Hello, this is Life is Talking with Joyce and Eno, episode 3. Hello, Eno. Hi Joyce, how are you today? I'm good, thank you. I just finished eating actually like about 5 to 10 minutes ago, but I'm good now. I'm Uh-huh. full. I'm blessed. I thank God for all the meal that I have today. How is your day going so far? It's been pretty busy today. There's so many things going on, but I'm grateful. Jadi dari everything that happens, I can always learn something, right? Got it. Got it. Yeah. So from the last podcast that we were talking about the manifestasi atau perwujudan. Dan, kita bahas waktu itu mengenai our life journey, gimana, kita dulu memanifestasikan apa yang kita kehendaki, dan most of it itu terwujud, which is sesuai dengan arti dari manifestasi, yaitu perwujudan, dan itu terwujud. Baik waktu itu Eno cerita mengenai, palm trees yang akhirnya itu terwujud, Eno jadi beneran kerja di LA yang which is has a lot of palm trees. Begitu juga waktu itu aku, yang istilahnya, eee, mendengar waktu itu, hubungan saya dengan pacar saya which is sekarang suami saya, itu adalah pernah tinggal di Amerika selama beberapa tahun dan waktu itu saya memanifestasikannya dengan Mmm, berusaha untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri walaupun di rumah dulu ada asisten rumah tangga dan macam-macam, tapi sudah berusaha untuk cuci piring sendiri, bersih-bersih sendiri, dan itu terpakai waktu pas kita pindah di sini karena ya semua kita kerjakan sendiri. Ya kurang lebih contohnya seperti itu. Nah dari, on our end of our last episode, we were trying to talk about like, what is the learning process. The learning process, bagaimana cara pembelajaran untuk mencapai manifestasi itu. Mhm. Mmm, yang jelas kita harus self love, itu udah pasti. Kita harus self love dulu, dan kita harus be compassion to ourselves juga. Setelah itu baru kita bisa mewujudkan apa yang kita berusaha manifestasikan, Mhm. gitu, Nok. Iya. Ada yang kira-kira kamu mau tambahin atau, kita mau langsung jump in ke case by case? Iya. Jadi like, kalau misalnya inget-inget lagi gitu ya apa yang kita obrolin, terus gimana aku dari titik waktu kecil, di mana aku berada, terus sekarang di mana aku berada sekarang, walaupun kita nggak sadar ya, kita memanifestasikan sesuatu dan along those, ways juga kan we're like reinventing ourselves, senantiasa Mhm. merubah diri, menciptakan diri yang baru dan lain sebagainya. Itu aku jadi semakin I just wanna share with you like maybe today like I told you that I'm a little sad, right? Mungkin mungkin karena hari ini aku juga dengar tadi ngobrol-ngobrol sama tantenya teman aku, itu ada yang kasus di Indonesia tentang orang-orang yang human trafficking, yang dikirim, dibohongin, dibilang kalau akan kerja di luar negeri, tapi ternyata itu scam dan setelah sampai luar negeri mereka diperkerjakan di tempat di mana nggak ada breaknya, seperti perbudakan lagi lah, human slavery, human trafficking di 2025 ini gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak, wow, hal-hal ini masih terjadi ya, dan apalagi di Indonesia orang-orangnya kan polos, banyak yang good people, dan mereka Mhm. they just want a better life, dan but somehow is it fair that they cannot manifest what they want sementara some others
bisa manifest what they want karena they have the opportunity. So hopefully dengan apa yang kita bangun hari ini, dengan apa yang kita share hari ini, kita bisa menyemangati semua orang dimanapun apapun kondisi mereka bahwa mereka bisa merubah hidup mereka menjadi lebih baik gitu loh. Nggak cuman dari usaha secara eksternal, tapi juga internally. Karena segala sesuatu kan harus, seperti yang kamu bilang, harus dimulai dari self-love gitu loh. Untuk sebelum the world, before the world can value us, we have to value ourselves too and present it to the Right, world I gitu. agree. So, Mhm. yeah, so, ya itu aja sih yang aku share. Like hopefully teman-teman yang nonton ini bisa belajar something dan nggak kecil hati gitu loh. Siapa saya, sekolah saya nggak tinggi, siapa saya, orang tua saya nggak kaya, but you can do it gitu, you can do it too, and hopefully we can share how, and itu aja sih. So, Ya, kayak tadi Eno bilang, kembali lagi ke yang tadi barusan Eno sebutkan bahwa siapa saya, pendidikan mungkin nggak tinggi. Kita bisa ambil contoh banyak orang-orang yang sukses itu mereka pendidikannya tidak selesai. Tapi ini bukan message bahwa jangan istilahnya nggak perlu menyelesaikan pendidikan. No, education is really, really, really important. It is. Dan selain itu juga kita bisa belajar dari otodidak, kita bisa belajar sendiri, kita bisa belajar dari teman, dari orang tua, dari semuanya, dari siapa aja, lebih muda atau lebih tua itu it doesn't matter. Karena life lessons itu pun juga really important yang bisa membentuk karakter seseorang itu bisa jadi lebih baik. Bisa ya, jadi untuk satu plus point untuk diri mereka masing-masing, diri kalian masing-masing. Begitu juga dengan kita, dengan Eno dan Joyce, bahwa pendidikan itu penting, benar penting, tapi ya dibatasi didalami juga dengan, pendalaman karakter kita juga, nge-build up gimana kita bisa menjadi a better person, a better personality. Jadi, jangan berkecil hati, jadi terus tetap semangat belajar, tetap semangat mencoba meraih apa yang kamu cita-citakan, karena kamu coba manifestasikan itu dan itu bisa terwujud, tapi kamunya juga harus berusaha. Dari ya, dalam dan dari luar, ya. gitu. Yang Iya, yang yang menarik tuh tadi kamu bilang banyak banyak orang-orang sukses yang mungkin, nggak selesai pendidikannya, banyak, 1% lah yang 1%-nya misalnya Amerika gitu, they don't even finish their school. Tapi kalau dari apa yang aku lihat tuh, karakteristik yang mereka punya tuh dari orang-orang ini adalah, eee, mereka pertama of course they set intention ya, misalnya I don't know, Steve Jobs gitu ya, dia mau iya, bangun computer Apple dan lain sebagainya. mhm, Dia tuh orangnya determined, dia tuh nggak merasa takut sama, sekelilingnya, benar-benar berani dan benar-benar, fokus gitu loh, ke tujuan gitu loh. Visi saya ini bahkan ketika dia, eee, punya masalah dengan company-nya sendiri dan akhirnya sempat didepak dan lain sebagainya, dia nggak pernah me mengurangi atau meninggalkan value-nya dia. Saya percaya Apple harus seperti ini. Jadi walaupun dia sempat keluar dari company-nya, dia tetap pegang value-nya dia ini, apa yang dia percaya kan, mimpinya ini. Dan akhirnya dia balik lagi dan akhirnya Apple terus maju gitu ya. So, I learn dari situ, bahwa kita harus honor our value. Apa itu value kita untuk mencapai sesuatu itu kadang kita mau mencoba segala cara gitu ya, walaupun misalnya ini nggak sesuai dengan keinginan saya gitu, tapi dipaksain gitu loh. I think it's important to, honor that. Like, for example, like, ketika aku, 2 tahun lalu atau 2,5 tahun lalu balik dari US, balik dari Indonesia, sorry, balik dari Indonesia ke US, jobless, nggak punya pekerjaan, nggak punya tempat tinggal. Itu, aku mulai ngelamar kerja ke sana ke sini kan ya, udah gitu aku tahu waktu itu aku masih capek gitu ya, masih belum sanggup kerja full time sesungguhnya, but what can we do? We need to find job, right? Gitu. iya, So, aku mulai ngelamar sana sini, company yang pertama it's a good company, tapi, eee, job description-nya compared to the pay itu nggak lucu banget gitu loh. Cuman karena I was like kinda like
I have to get a job right now, panik ya, datangnya dari rasa takut. Akhirnya aku ambil aja, "Oke, I'll take the job." I only last for a week maybe di situ. Karena Mmm. aku ngerasa, "This is ridiculous." Bukannya aku sombong ya, bukannya aku nggak bersyukur dengan apa yang Tuhan kasih, but like I just believe that I bring more value into the company compared to apa yang mereka bayar saya gitu at that time. Jadi walaupun saya belum punya pekerjaan, ini nggak disarankan ya, nggak semua orang punya safety net seperti saya, di mana saya bisa berhenti gitu dan masih bisa hidup lah, at least for the next month gitu loh. At that month, kehidupan saya bener-bener month to month banget gitu loh, udah emang sedang di bawah ya. Terus saya berhenti dari kerjaan itu, saya juga akhirnya, oke, whatever it is, yang penting saya happy, yang penting itu aja, like I wanna find peace and happiness within myself. Aku ngelamar kerja di supermarket juga aku ngerasa kayak, "This is a good job." Aku tidak mengecilkan arti orang yang kerja di supermarket, mereka amazing people, tapi aku udah nggak kuat lagi berdiri 8 jam sehari, like it's just like and especially I was recovering, right? I was recovering, my health was still belum belum prima gitu, kesehatan aku belum prima, Mhm. aku gampang Mhm. pingsan. Oke, this is not me. 2 minggu aku bertahan di sana, aku berhenti lagi, Tuhan cariin lagi aku kerjaan. Terus kerjaan yang ketiga dapet, big firm, amazing, dan pay-nya bagus gitu. Tapi aku ngelihat lingkungan pekerjaannya itu toxic, meaning saya nggak pernah dibully ya, like eee, aku di situ, cukup dihargai karena, eee, performance saya cukup baik di company ini, tapi orang lain tuh aku ngelihat di kanan kiri dibully, aku nggak tahan, dan nggak tahannya itu bener-bener badan aku nolak gitu. Aku tuh setiap pagi berangkat kerja di kantor tuh aku mau pingsan, sampai aku tuh di bawah meja tuh yang udah lemes, udah mau pingsan gitu. Aku ngerasa, "Why the energy feels so bad, my body is rejecting it." Last week kita ngomongin tentang body awareness ya, and we have to Iya, listen to it. And we're gonna right. talk about that too today. Mhm. Mhm. Aku like, "Aduh Tuhan, nggak bisa deh aku kerja gini, gue nggak bisa ngeliatin orang dibully di depan mataku, dan if I say something, they're like, "Wah, like it's okay, we're just joking." Nggak di-take seriously, dan yang ngebully itu bosnya sendiri. So, where else can we go kalau bosnya sendiri memperlakukan mereka seperti itu kan? Right. Terus, akhirnya aku like berdoa, "Tuhan tolong kasih aku pekerjaan yang, ah, not like this lah, nggak damai sejahtera banget." Mhm. Akhirnya aku, tiba-tiba everyday aku kan, meditasi dan lain sebagainya, terus aku digerakin nelpon teman lama. "Lagi ngapain?" "Heh, lu kemana aja?" Gitu, "Where have you been?" Like, "Ah, I've been to Indonesia." Like, "Hey, I'm looking for a job." "Oh my God, I've been thinking about you for months. I have a job for you. Do you wanna work? You can start." Oke, aku resign, on the same day dari kantor yang, nggak sehat itu, yang toxic itu, aku resign. Mereka kebingungan nanya, "Kenapa? What did we do?" Bla bla bla, bla bla bla. Tapi I decide to just avoid them, and then aku mulai, dan aku juga ketika itu aku minta tanda sama Tuhan, "Tuhan, kalau saya harus ninggalin pekerjaan ini tolong tunjukkan, rantai yang dipatahkan." And then one of my best friend lagi visit ya, tiba-tiba, kita lagi mau keluar jalan, tiba-tiba kalungnya putus. Man, berarti aku emang mesti berhenti. Ketakutan dong masih, tapi kan aku harus tetap beriman ya, mesti tetap percaya dengan tuntunan ya. Oke, fine. Jadi aku udah siap-siap, like aku datang ke kantor, aku udah siap-siap mau resign, tapi aku belum ngomong. Terus hari itu juga tiba-tiba aku diingetin untuk telepon si ini, telepon temanku ini. Terus ya udah, akhirnya kita join, dan akhirnya sekarang aku kembali lagi kerja di rumah, join sama dia. Udah gitu, dia adalah seorang partner kerja yang luar biasa banget, yang baik banget, yang kesehatan itu nomor satu. Kalau aku sakit, dia bilang like, "Udah, pokoknya kamu fokus." Itu, terus ya udah, dari situ aku bisa punya waktu untuk berkreasi, menciptakan podcast ini, aku bisa istirahat seperti apa yang aku butuhkan. Jadi, semua tuh kalau kita emang punya niatan, aku mau bekerja dan aku tetap mau keep self love, itu akan disediakan, gitu. Kita harus benar-benar percaya apa yang kita, harapkan itu bisa terjadi gitu loh. Tapi ya dengan usaha juga, Mmm, tetap maksudnya kita bukan hanya manifestasi and then we just sitting and then doing nothing. No, we still doing like you
try to ask around, maybe you try to, there's like like a voice in your head that's like, oh, call your friend. It's at least you make a move, to call her, and then kebetulan memang diarahkannya kamu dapat pekerjaan bagus itu bagus banget, no. Itu memang yang kamu cita-citakan banget kan, istilahnya kamu pengen bekerja dari rumah dengan good pay dan dengan waktu yang bisa kamu atur juga, dan kamu bisa sambil mengerjakan, which is apa yang kita kerjakan sekarang, podcast ini ya, no, ya? Iya, iya, karena sepanjang 3 tahun terakhir kan aku sedang mencari ya, mencari sebenarnya apa sih, tujuan hidup saya tuh apa yang mau saya beri balik ke orang-orang di sekeliling saya gitu ya, dari hal kecil ke hal besar juga gitu loh. Jadi ya itu tadi, kalau memang, niatan kita sama, memang life purpose kita itu sejalan, niatan kita dan niatan Tuhan itu sejalan, segala akan dimungkinkan, Akan dimudahkan semuanya, akan akan dibukakan dimudahkan. jalan semuanya. Iya, Amin, amin. Iya. Tadi, aku agak mau kembali lagi nih, no, yang tadi kamu bilang soal contohnya si, Steve Jobs. Aku juga waktu itu pernah lihat di TV, dia ini adalah imigran dan dia datang ke negara Amerika yang dibilang adalah, negara yang penuh dream, negara yang bisa mewujudkan your dream come true lah istilahnya. Nah, dia waktu itu jadi pensuplai seafood terbesar di Amerika, no. mmm, Itu adalah siapa ini? imigran. Aku lupa namanya siapa, Oh, cuma oke, waktu itu dia share pengalamannya dia, sorry aku lupa namanya, cuma tadi pas heeh, tadi kamu ngomong itu jadi kepikir aja, dia juga sama tidak berpendidikan. Jadi maksud aku, eee jangan berkecil hati juga gitu loh, karena dia bekerja keras, dia, akhirnya bisa membuat company yang terbesar di Amerika. I mean, siapa yang nggak butuh seafood, siapa yang nggak butuh ikan, siapa yang nggak butuh, apa namanya, udang, pasti semua butuh gitu, restoran-restoran, dan dia bisa mewujudkan itu, ya dengan dia bekerja keras gitu, dengan dia memang menginikan visinya dia bahwa dia menjadi sukses, akhirnya dia menjadi sukses sekarang. mmm, Sorry aku agak lupa namanya, cuman aku baru kepikiran aja tadi kamu pas ngomong itu gitu loh, maksudnya itu mhm, contoh lain aja mhm, gitu, bahwa emang kalau kita niat, kita memantapkan visi kita gitu, itu insya Allah bisa terwujud, bisa iya. diomongin gitu ya, Nan? Iya, Mhm. jadi tadi yang kamu bilang tadi, datang ke Amerika karena Amerika adalah dibilang katanya land of opportunity dan lain sebagainya. Yes, Dan mhm, oke mungkin, di satu sisi, Amerika punya banyak kekurangan ya, kita nggak akan ngomongin politik dan lain sebagainya ya. benar, Tapi mhm, salah satu yang bikin saya kagum untuk orang-orang Amerika itu adalah mindset-nya, di mana ketika dibilang kan ada tuh, there's a saying that says, when you can achieve whatever you set your mind into, ya. Dan itu tuh benar-benar tertanam di banyak orang di sini gitu loh. Di mana mereka bisa meraih mimpinya gitu loh. Sementara kalau di culture Indonesia, di culture kita, kita tuh orangnya yang, santai, jarang-jarang gitu ya. Adalah banyak juga sih orang yang ambisius dan lain sebagainya. Cuman banyak orang tuh udah keburu patah arang duluan gitu, soalnya yang dibilang sukses adalah dokter, lawyer, gitu, businessman, gitu. Sementara di Indonesia juga banyak kan businessman yang dimulai dari bawah, bisnis kancing, bisnis arang, bisnis gitu, dan akhirnya bisa bisa sukses gitu loh. Jadi, ya itu tadi, like how can we shift our mindset gitu loh, supaya kita bisa lebih, eee, percaya dengan diri kita sendiri. benar. Dan kebetulan aku juga, bekerja di bidang, service, which is di bidang restoran, itu udah selama 16 tahun, dan aku juga banyak ketemu dengan orang-orang yang mereka start itu dari dishwasher, no. Mereka start dari dishwasher yang istilahnya tukang cuci piring deh, karena mereka nggak punya pengalaman apa-apa, mereka mungkin bahasa Inggris masih nggak oke, dan mereka akhirnya naik jadi, cook, tukang masak, no, asisten cook pertama-tama, which is yang motong-motong something. Nah, nanti setelah itu mereka dipromosikan lagi naik jadi cook, biasanya gitu. Habis dari cook tiba-tiba, dinaikin lagi jadi manager. Akhirnya apa, no, dia jadi punya restoran sendiri.
itulah dedikasinya dia itu loh. Maksudnya selain dia bekerja keras juga, dia memantapkan visinya dia dia istilahnya bisa menjadi orang yang seperti dia bisa jadi pemilik restoran padahal mulai itu dari bawah. Jadi buat semuanya jangan berkecil hati kalau saat ini mungkin kalian belum mempunyai your dream job, but still keep building that vision, keep building that dream of yours, manifestasikan itu, jangan berkecil hati, apa yang misalnya kamu inginkan coba jalankan, karena waktu awal juga ya aku sebelum memulai social media itu, apa namanya, si Keep Funding Treasure ini, aku juga, pertama, maybe should I make that gitu, and then my friend, one of my best friend told me, "If you're not trying it, you wouldn't know." Jadi itu yang bikin aku, "Oh iya ya bener, aku harus coba dulu." Karena kalau aku cuman punya mimpi aja, tapi aku nggak implementasikan apa-apa, ya nggak akan terwujud juga kalau istilahnya cuman mimpi aja di siang bolong gitu kan, lu mimpi aja tapi nggak ada apapun yang kamu lakukan gitu. Jadi, sesuai apa yang kamu diinginkan, yang tadi juga se-align dengan, jalannya Tuhan atau jalannya Allah gitu. Tapi kitanya pun harus mendidukung dari dalam juga gitu loh, kita menjalankan itu, gitu Mhm. gitu. Iya, Iya, iya yang, jadi like last time kita pertama kan set intention ya, udah gitu setelah itu kita, follow the flow ya. Jadi kita, apa namanya, eee, mendengarkan intuisi kita gitu loh. Dan untuk mendengarkan intuisi kita, kita itu nggak bisa dalam posisi takut atau panik atau nggak percaya diri. Karena aksi kita nggak akan terjadi gitu loh. Kita nggak akan kemana mana juga gitu loh. Jadi, benar. untuk memulai momentum gitu loh, untuk memulai pergerakan dari Atau benar juga kata Eno, kalau misalnya kayak muncul di social media itu, karena aku banyak juga kan aku, ininya di TikTok ya, maksudnya yang banyak ininya aku lihat fokus di TikTok. Nah, ternyata dari sekian banyak orang-orang di TikTok itu, which is kita kan harus tetap ngobrol di depan kamera ya, atau like you said, singing lah in front of the camera kalau memang your ability is singing. Itu ternyata banyak sekali orang-orang yang awalnya mereka itu nervous, mereka itu anxiety, mereka itu tidak berani di depan kamera sama sekali. Jadi, waktu itu aku juga bingung, tapi pas aku lihat video-video dia, itu adalah bagus gitu loh. Jadi ternyata dia bilang sama aku, when I told her like, "But you're so natural in front of the camera." "No, I was a nervous wreck in the beginning." Tapi dia overcome, ketakutannya dia dengan apa, dia mencoba berani di depan kamera karena aku bukannya promosi, tapi di TikTok itu kita bisa juga menghasilkan uang juga gitu, which is dengan postingan kita, bisa juga dengan TikTok Shop gitu. TikTok Shop ya misalnya, "Oh aku mau jual nih pen ini," gitu. Kita promosiin nih pen ini di depan, but we have to talk in front of the camera. I mean, nggak juga semuanya ada beberapa produk yang cuman di-posting produknya aja itu ada juga, tapi most of it itu, dengan orangnya gitu loh, maksudnya berusaha mempraktekkan apalah, entah baju, entah swimsuit atau apa. Jadi, banyak sekali yang memang awalnya mereka nggak berani di depan kamera. Tapi setelah karena dia overcome their fearness, ternyata mereka jadi lebih oke dan mereka bisa making money out of it gitu loh. So try to overcome your fear dan udah, kalau mau maju, ya you have to do it lah gitu istilahnya. iya, Berusaha gitu untuk mengatasi ketakutan itu, iya. gitu. So, what are your thought on how to change that mindset? What are your thought on dari sekarang nih, let's say sekarang aku lagi, takut gitu ya, aku nggak berani overcome this fear of, showing up atau post something or start my project or apply for a new job. What is your process dalam overcoming that? My process will be, yang pertama yang jelas apa dulu tujuan kamu. Let's say, kayak kamu saat ini misalnya lagi, belum bekerja atau misalnya mau ganti pekerjaan, let's say like that. Kamu mau coba mau pindah pekerjaan, tapi kamu ada kayak takut, "Tapi nanti gimana ya? Aduh aku kalau pindah nanti, kantor yang baru lagi gimana?" But kalau menurut aku
kamu harus kesampingkan rasa takut kamu itu, karena tujuan utamanya adalah apa? Kamu pertama harus bekerja dan kedua adalah kamu harus mendapatkan, sumber nafkah kan istilahnya. Jadi, eee, put aside dulu semua ketakutan-ketakutan kamu itu dengan gimana caranya? Ya dengan show up, ya dengan maju gitu istilahnya. Memang it's not easy, maybe easy for me to say, just say it gitu. Tapi untuk mengatasi rasa takut itu, bisa juga kamu ngobrol dengan teman, kadang-kadang teman juga your biggest support atau family, mereka bisa juga bantu kamu dengan support. Jadi kamu juga akan pikir, "Oh iya ya, bener juga ya, kalau saya terus-terusan takut, ya saya nggak akan bisa mencapai apa yang saya mau," gitu. Jadi kadang-kadang ada bagusnya juga kamu ngomong dengan orang atau family yang memang men-support kamu gitu loh istilahnya. Jadi Mhm, dengan itu mudah-mudahan bisa membantu untuk overcome your fearness gitu. right, Dan waktu waktu awal aku awal sih aku nggak takut ya gitu. Tapi, mmm, ya udah aku istilahnya kalau orang ini bilang nekat aja gitu, ya udah aku mulai aja walaupun mungkin awal-awal aku banyak dapat komen-komen yang nggak menyenangkan gitu dari social media gitu kan. Ada yang komen waktu itu, "Oh, your hair looks like a poor people. Go wash your hair," this and that. Kalau misalnya right, itu bener loh, itu postingan pertama aku gitu loh. Memang sih hari itu memang hari ketiga aku belum keramas ya gitu, cuma maksud aku but you don't have to say mean things like that. Kalau misalnya at that time, aku udah langsung ciut, aku langsung udah masukin itu ke perasaan aku, gitu. Memang awal-awal sempet kayak, "Oh iya ya, kok kok kayak gitu ya, kok dia ngomong kayak gitu ya, kok bisa sih dia ngomong kayak gitu?" Tapi aku pikir, biarin aja orang mau ngomong apa. Biarin aja orang mau ngomong apa. Apalagi kalau misalnya yang menjelek-jelekan kamu gitu, jangan patah semangat, biarin aja. Orang akan tetap ngomong kok, istilahnya kamu mau bagus mau enggak, tetap aja maju, tetap aja terus jalankan apa yang menurut kamu itu kamu yakini bisa menjadi membikin the best version of yourself, gitu, kalau menurut right, aku. right. Ya, Dan gitu. apakah, ketenangan itu diperlukan gitu untuk mendengar intuisi kamu, like, "I wanna do social media"? Eee, Ketenangan kayak gimana nih maksudnya? Jadi, aku ngerasa ketika, kalau aku pribadi ya, kalau misalnya aku mau memanifestasikan sesuatu, misalnya aku mau punya pekerjaan baru gitu, kadang-kadang kan kita overthink, "Kerjaan baru Mhm, apa ya? Apa yang mau aku kerjain dan ini dan itu," dan akhirnya kita nggak present dengan apa yang ada di depan kita gitu loh. Kita nggak nggak mhm, nggak mhm, nggak paying attention dengan sekeliling, kita sibuk aja di kepala gitu. Jadi, intuisi itu kita nggak bisa denger gitu loh jadinya. Gitu. Sometimes sometimes untuk aku merubah dari mindset yang, misalnya takut ke mindset yang, "Oke, I'm gonna do this." Usually I'm gonna have to step back and take time untuk, eee, nggak mulai too much thinking gitu loh. So I'm just gonna like sit down and like set the intention like aku mau pekerjaan baru and then aku mulai, berdoa gitu ngasih tahu, I think what I want is pekerjaan yang begini 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 begini, but God, I surrender it to you. What you think is best for me for this time in my life, let it be, gitu ya. Dan akhirnya aku, oke, forget about it, walaupun aku jobless, I do the dishes, whatever, I sing, I make myself feel better. And once I hit that point that I feel better, tiba-tiba ada ide, "Why don't you do this?" Tiba-tiba ada inspirasi, "Why don't you write this?" Or things like that gitu loh. Jadi, mmm, menginkorporasikan, mmm, praktek untuk menenangkan diri, it doesn't have to be meditation where like di mana kita like duduk and then tutup mata. Like nggak semua orang, eee, siap gitu loh atau bisa gitu. Sebenarnya semua orang bisa, cuman you know, people have their own challenges ya, gitu loh. It was hard mhm. for me too, tapi dengan kita present in the moment, mungkin, Tuhan juga kasih, clue-clue atau tuntunan-tuntunan di mana, "Oh, this is my next step, this is my next step." Tadi kayak yang kalung tadi, that would be my next step, kayak gitu.
gitu. So itu maksud aku, like was there a moment for you that Actually, there was. I think on last podcast, I think I talk about this too a bit. That waktu aku lagi sempet nggak kerja selama 6 months itu, aku alhamdulillah dapat 2 tawaran pekerjaan di restoran juga. Tapi waktu pertama kali ditawarin, terus aku yang kayak Terus aku kasih term and condition, tapi ternyata term and condition aku tidak diterima sama, bosnya gitu. Jadi dia bilang, "Oh sorry." Ya udah, oke gitu. At that time, mmm, aku sempet yang, "Iya ya, kenapa gua nggak terima ya?" Kayak gitu loh, kayak sempet doubt myself juga, "Kenapa kamu nggak terima? Orang pay-nya juga lebih bagus kok dibandingin kerjaan kamu yang sebelumnya gitu, why don't you accept it?" Gitu. Tapi ya udahlah gitu, udah it happen gitu. Terus yang tawaran kedua, ada lagi. Nah, waktu tawaran kedua, itu my whole body tuh benar-benar rejected-nya tuh so high gitu loh, which is my heart was pounding, I feel like nervous, I feel like that gitu. Terus, waktu itu aku yang aku trying to find excuses actually. Karena waktu itu aku ditawarin kerjanya sama temen aku yang memang dulu kerja sama gitu di tempat yang sebelumnya, dan dia bilang, "Oke, kita berdua nih bakal kerja di situ, gajinya sekian." Bagus juga tawarannya gitu, cuman my whole body was like rejected, no. So mhm, at that time I was like, "This is not right," gitu. Sampai akhirnya the next day aku bilang, karena tuh masih my heart tuh masih pounding every time I think about it, my head was like, kinda like headache gitu loh, kepalaku sampai sakit kepala gitu loh. Jadi, kok badanku kok nolak semua, kenapa ya gitu. Dan ternyata, at that time the next day-nya aku langsung telepon temen aku bilang, "Sorry kayaknya aku nggak akan terima itu, thank you banget offer-nya, tapi kayaknya aku nggak terima." Kayaknya a few months after that, aku lewat itu restoran, aku ngerasain vibe-nya tuh nggak enak banget, No. mmm, right, Cuman just by passing, aku lihat doang dalamnya gitu, aku nggak sampai even masuk loh ke dalam gitu, aku cuma wondering aja, why gitu loh. right, Kenapa ya kok badan aku kok rejected banget gitu, ternyata pas mhm, aku lewat depan restorannya pun, I feel like the vibe was not right gitu loh. Jadi sometimes you really have to trust your intuition, you have to trust your feeling, you have to listen to your body right, gitu. You exactly, have to listen to your body. Makanya yang selalu aku sama Eno tekankan buat para audiens bahwa untuk kalian semua bahwa um, self love and compassion that's really really important. Itu benar-benar important in everything. Dalam mencari pekerjaan baru atau dengan men-setup si manifestasi ini atau juga istilahnya in relationship. Just listen to your body. Be kind to yourself. iya, Itu benar-benar yang harus ditekankan banget. Kita terus akan mungkin jangan sampai bosan ya kalau kita terus ngingetin karena memang itu kuncinya gitu loh. Dan ternyata um, like aku baru mulai kerja di tempat baru ini udah minggu keempat, jadi 3 minggu ya. mhm, Sekitar 3 minggu yang lalu, aku baru found out ternyata restoran yang mau aku kerja itu yang di tempat yang kedua, itu dia sudah jual ke orang lain lagi. wow, Think about it, think right, about it. Kalau right, at that time, aku dan teman aku, kita manage itu restoran dan ternyata a few months after, it just, karena kalau di sini transisi pindah ke bos baru, kadang-kadang staf lama diangkat, ya masih istilahnya di-hire lah gitu di tempat dengan bos yang baru atau tapi kadang-kadang bisa juga being let go. So, I was really 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 thankful gitu loh kayaknya itu on the few days that I work in my new job, itu aku dapat berita itu gitu loh, aku bilang, "Oh, okay, so maybe that was a sign." So really really listen to your body, bener kata Eno tadi, step back karena the moment waktu aku juga waktu itu, apa ya, belum kerja, I keep blaming myself, I keep being hard on myself, like, "Why you didn't take this job? Why you didn't look for another job? Why this, why that?" And, kebetulan aku ngobrol sama kamu dengan Eno waktu itu, dan Eno bilang, "Why you being hard on yourself? You have to be kind to yourself."
And then after our talk at that time, aku ngerasa yang, iya juga ya, kenapa aku kok jahat banget sama diri aku sendiri gitu loh. Mungkin at that time aku memang butuh rest, memang aku butuh waktu mmm, untuk rejuvenate myself gitu Right. loh istilahnya. Jadi after that, after our talk, I feel like calmer, I feel like, "Okay, belum ada kerjaan, that's fine. Hari ini aku ngapain? Ya udah, aku ngapain deh, aku jalan pagi, aku sholat 5 waktu alhamdulillah gitu, bisa dijalankan dengan 5 waktu gitu dan, mmm, sebelumnya juga, cuman kan kalau kita lagi bekerja ya susah ya, nggak bisa langsung istilahnya, di inilah gitu loh, istilahnya bener-bener waktu yang sesuai gitu istilahnya dan, mmm, aku cukup tenang habis itu dan ternyata yang seperti waktu itu aku bilang aku set the time tanggal 15, exactly tanggal 15 aku ditelepon teman aku juga yang sama, dia nawarin aku kerjaan di tempat yang baru. Jadi, Mhm. whatever obstacles, whatever the pathway yang kamu lagi jalanin sekarang mungkin mungkin masih berliku-liku, mungkin masih belum tercapai apa yang kamu inginkan, tapi kalau memang arahnya kamu arahkan mindset kamu, kamu manifestasikan apa yang kamu mau, dan kalau memang itu sejalan dengan apa yang Allah dan Tuhan mau, itu kamu pasti akan ke arah situ, yakin itu, Iya, gitu. iya. Mhm, Dan iya but energy cannot lie ya, energi nggak bisa bohong ya, dan kita kita sebenarnya ngerasa, tapi kadang kita mengkhianati diri sendiri. Kita tahu kalau this is not right, tapi berhubung kita perlu duit misalnya, then we take gitu loh, we take that chance gitu loh. But it's amazing ketika you decided to follow how you feel, ternyata beberapa lama kemudian kamu mengetahui, kamu menemukan bahwa restoran itu tutup, gitu kan. Like what if you mhm, took the job? You lost the job again, you mhm, just wasted, mhm, like your time and energy, mhm, gitu loh. So mhm, so yeah, body awareness tuh bisa dipakai, bisa dipergunakan mhm, untuk hal mhm, yang untuk mendeteksi hal negatif dan juga untuk membantu kita ke arah yang positif juga gitu loh. Jadi like, mhm, I wanna share my experience with like body awareness. Jadi ketika ketika aku di Bali, like I meditated a lot, right ya. Jadi dari semenjak itu, karena I spend a lot of time meditating, aku ngerasa banyak, dan aku juga doing like a lot of releasing of like emotion and things like that. Aku merasa lebih in touch dengan badan aku. Like I can feel even twitches and tingling, kayak kedutan, apa, ya kayak gitu-gitu tuh aku bisa rasa gitu, atau merasa kayak ada electricity di tangan tuh aku bisa rasa gitu. Terus ketika aku kerja di tempat yang toxic itu, aku tahu badan aku juga menolak seperti kamu, like it feels so bad, I wanna throw up every day. Aku mau pingsan setiap kali aku ada di tempat pekerjaan gitu ya. Tapi aku nggak mau jadi victim of circumstances. Aku nggak mau jadi orang yang victim mentality, meaning, aduh kerjaan gue toxic, gue having a bad day and bla bla bla, dan lemes dan nelpon temen, kerjaan gue bete banget, bos gue begini-begini. Like I don't wanna be in that place. So what I do is, okay, I come into work, I know what I love, coffee, first coffee. So I go make my own coffee. I just say hi to everybody, hi, good morning gitu. Tapi aku tidak berpartisipasi dalam interaksi kantor yang tidak sehat. Let them do, terserah mereka mau pikir saya sombong kayak nggak mau mingle, tapi kalau udah negatif, I don't wanna participate, put on my headphone, and I work. And I focus on my work and I set intention in the morning. So intention manifestasi bisa big one, where we want to mhm, go in the future, and can be small for today. Walaupun kantornya itu tidak sehat, I start with prayers. God, how can I serve this company today? Guide me, thank you. Udah, amin. Put my headphone, listen to my favorite music, sometimes Latin music, sometimes trance, sometimes jazz, sometimes I don't know, whatever, lagu Indonesia yang sedih-sedih, whatever gitu, like just to make myself feel good. Once I got into that good feeling, I start working, and then I started feeling like my body twitches to the right. Badan aku kayak
bergerak ke kanan, terus aku lihat ke kanan. Ini kantor backed up banget gitu loh, file-filenya hancur, lebur, berantakan, that's why I got hired. Untuk me-manage file supaya di-organize Lebih lagi gitu rapi. ya. Bisa Mhm. heeh, bisa, lebih terorganize dan diselesaikan kasus-kasus yang udah pending lama diselesaikan gitu loh. Jadi, "Ini kok begini? Oh, ini kasus apaan nih?" Tiba-tiba nongol, ada kertas nongol, ya udah aku ambil. Ya udahlah mumpung di sini kerjain aja. Nggak taunya 5 menit kemudian my boss is like, "Right now, uh, can you please, pick up file ini dan, what happened with it?" "I got it done." And then give it to her. "Nih, udah selesai." "Hah? Oke, thank you." Itu. Udah gitu tiba-tiba aku, ngerasa kayak, "Oh, I need to take a walk." Ya udah aku walk around, terus aku ngelihat ada boxes. Jadi benar-benar flowing gitu loh, kerjaan tuh nggak harus kalau aku panik, harus selesai sini aku, harus nyelesain sesuai ini, next next next, instead of, "Okay, I think I need to walk around," and then I start walking around and then I see a box, I pulled out the box, aku kerjain, tiba-tiba itu juga yang dibutuhin. And then suatu ketika mereka nyari case yang hilang filenya, nggak tahu kemana, and then I don't know how I did it, I just follow my body to the left, to the right, lihat ke atas, apa tuh? Pull it up, ambil, "Ini yang lo cari?" "Yes." "Oh my God," dia bilang gitu. Wow. That company, seluruh, sejarah company itu, they never appreciate their employees with, you know, acknowledgement. Company itu udah buka bertahun-tahun. I was the first employee of the month for the company in their history of. Dari sejak itu, that company jadi punya, new ritual, employee of the month ritual, gitu. Untuk memotivasi pegawai-pegawainya. See, when we're in a bad situation, we don't have to be the same like the rest. We create our own reality. In my reality, I'm gonna serve this company. I'm gonna make myself feel good. Gua nggak akan ikut-ikut ngebully orang, nggak akan ikut-ikut ini. Stick to your lane. Do what you do best. Listen to your body. Listen to your intuition. And let God work in His amazing way gitu loh. I don't know why my body twitches here and there. Like, gue nggak tahu gitu loh kenapa kayak gitu. Gue nggak tahu kenapa gue diarahkan ke ruangan sana atau itu. So we can practice that every day gitu loh. Even hal-hal kayak misalnya kita digerakin untuk say hi, be kind to one person, no matter attitude-nya orang itu seperti apa, just be kind to that person. Maybe down the road we don't know. That person is the one who's going to bless us in the future. Gitu loh. So itu aja sih yang aku mau share tentang like body awareness, how to be in touch with your body and really value your energy, dan really, um, apa, kalau misalnya it gives you bad vibe, jangan dipaksain, believe in yourself gitu, believe that Iya. you know what you need gitu. Iya, dan, kayak tadi kamu bilang, aku yakin kamu di tempat itu tuh mungkin you were there for a reason, even though you stay there for like about, I don't know, for how long? A week? No, Kamu yang stay di itu company itu I stayed there for 4 months, I think, 3 or 4 4 months, months. and Yeah. then probably the toxic company mungkin saat ini sudah tidak terlalu toxic lagi, bisa jadi itu juga karena kamu. Kita nggak ngerti kan, maksudnya, God put you there for a reason, I believe that, gitu loh. Jadi, apa namanya, bisa jadi memang mungkin dengan adanya kamu, mereka jadi lebih appreciate employee mereka, makanya setelah itu diadakan Employee of the Month, which is yang dulu sebelumnya tidak pernah ada, gitu. Mhm. Iya kan, ya? Jadi, kalau Hopefully. menurut aku sih, hopefully, ya benar, Mhm. hopefully, itu aja sih kita, positive thinking aja ya, ya? Mhm. Kalau kayak tadi kamu bilang, listen to your body. Kalau aku waktu itu experience-nya ini nih, aku mau bahas, mmm, waktu di tempat kerja yang lama juga, aku itu,
istilahnya aku sudah bekerja dengan jujur, tapi bosku ini orangnya micromanaging. Micromanaging tuh istilahnya dia mau tahu semuanya, nggak apa-apa dia mau tahu semuanya, of course itu hak dia gitu, tapi, dia mau melihat, mau ikut campur semua apa yang dikerjakan. Kadang-kadang, dia lihat dari kamera, dia langsung tegur orang itu, "Oh kamu jangan begini, kamu jangan begitu," kurang lebih seperti itu. Berarti dia memantau employee-nya minute by minute dengan melalui lihat kamera. Itu nggak enak banget to be honest, itu nggak enak banget. Dan satu saat aku waktu itu, sepertinya dia kayak menuduh aku tuh tidak jujur gitu loh kesannya. Jadi ada satu customer yang dia itu, istilahnya kita charge kayak per kepala gitu ya, istilahnya all you can eat gitu. Nah waktu itu aku charge hanya 3 padahal orangnya ada 4. Itu bener-bener an honest mistake gitu. Karena waktu itu at that time ya mungkin sibuk atau apa saya juga lupa gitu. Dan setelah itu, dia langsung menuduh, kesannya kayak, "Oh, kamu ngentit ya uangnya ya?" Kayak kayak gitu, padahal aku istilahnya, "Ya ampun ngapain sih?" Gitu loh. Just for like little amount of money buat apa gitu. Dan after kejadian itu, terus-terusan tuh aku dibully juga istilahnya. Kalau di Islam tuh istilahnya kayak dizolimi dibilangnya, kayak dizolimi ya kalau di muslim gitu. Dan apa namanya, ada aja, kayaknya dia nyari-nyari terus kesalahan aku gitu loh. Dicari, ini salah, itu salah, ini salah, itu salah, aku didiemin, aku nggak ditegur, aku nggak diajak ngomong, pokoknya kayak seakan-akan tuh mau bikin aku nggak comfortable banget. Nah, aku tuh jadi sama kayak perasaannya kamu gitu, kayak setiap datang ke tempat kerja, nanti terus tiba-tiba yang tadinya awalnya mood-nya baik-baik aja, terus tiba-tiba karena digituin, timbul perasaan di dadaku nggak enak, gemuruh gitu di dadaku kayaknya. My heart was pounding so hard. Mmm, aku karena aku mualaf gitu ya, jadi aku diajarin sama suami bahwa kalau kamu memang lagi kayak kondisi kayak gitu, kamu istighfar. Mmm, Kamu istighfar dan aku istighfar gitu ya. Astagfirullahaladzim 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 astagfirullahaladzim. Dan believe it or not, itu berangsur-angsur aku tenang, Jadi yang tadinya gemuruh banget gitu kan, terus aku pertama-tama dengan aku ucapin beberapa kali istighfar tuh udah mulai menurun segini. Terus aku terusin lanjutin lagi tuh, terus aja aku lanjutin lagi, banyak terus aku ucapin sampai aku sambil hela nafas, ya ya istilahnya sambil sedikit bukan meditasi sih, mungkin lebih ke arah biar kita lebih tenang gitu ya juga. Karena, aku baca itu istighfar itu adalah artinya memohon pengampunan juga gitu. Mmm, jadi setelah itu aku tenang, mmm, Jadi emang kondisi badan itu tuh penting banget gitu loh. Jadi kayak at that time mungkin kalau aku tetap nggak ngucap istighfar, aku akan jadi marah terus kan, karena aku bawaannya aku emosi gitu kan, karena aku yang, "Hah, gimana sih orang gue udah kerja jujur kok, tapi gue tetap dibully seperti itu, gue tetap dizolimi seperti itu, kenapa gitu? Kenapa ya Allah?" Instead of you're asking that, instead of kamu marah gitu, atau kamu mungkin kamu marah juga ke coworker kamu, atau ke staff kamu, atau apa. Ya itu akhirnya aku step back-nya dengan aku istighfar gitu, dan it help me ya, mungkin tiap orang punya caranya masing-masing ya gitu. Mmm, jadi kalau menurut aku emang jangan menjalankan sesuatu dengan kondisi kamu tuh lagi yang ya itu tadi, yang lagi kondisi nggak enak atau marah-marah atau apa gitu loh. Try to calm yourself first karena itu penting gitu loh. Dengan begitu kamu calm, ya udah aku normal, aku juga ke teman-teman aku juga bisa ngobrol enak, ke customer juga aku bisa ngobrol enak gitu. Jadi itu penting memang gitu loh, yeah, how you, make yourself calm tuh dengan ya itu atau mungkin, sometimes I just need a little cry, I just going to the bathroom and then I cried a bit. After that aku relief. Jadi banyak banyak segala hal sih istilahnya yang memang kira-kira menurut kamu apa yang bisa bikin kamu lebih relief gitu loh. Gitu yeah, aja. yeah, Mhm. yeah, dan Iya. dan dan we have this conversation many many times dan kita selalu ngingetin satu sama lain kan, it's okay not to be okay. Yes. Yeah, Yes, it is it okay right, not to be okay, benar. yeah. Karena ketika Karena let's kita say go ahead, you go nah, first. go ahead. Go ahead, you first.
No, karena kalau kita lagi let's say kita lagi sedih gitu ya, misalnya kita dalam sebuah situasi kita lagi sedih, terus, kita nggak, allow ourselves to honor that feeling, kita nggak duduk dan let ourselves cry, we're gonna kita akan mengubur that feeling deep inside us, dan kesedihan itu bakalan ada di badan kita for many many years dan terakumulasi lama-lama jadi depresi. Atau rasa takut yang kita nggak release, lama-lama terakumulasi jadi chronic anxiety, gitu. Jadi banyak pattern-pattern kita hari ini nih, eee, dipengaruhi oleh hal tersebut karena kita nggak make time buat diri kita sendiri untuk feel our feeling. Kita nggak make time untuk listen to our body. We betray our body constantly, gitu. Kita lagi sakit, kita tahu kita sakit, kita paksain kerja dan akhirnya lama-lama jadi penyakit something, I don't know what, gitu. Jadi, hal tersebut tuh, ya itu tadi, like we're betraying ourselves every single day gitu loh. Kita kalau misalnya orang ngomong sama orang lain like, "Can you please, do this for me jam sekian gini," udah gitu mereka ternyata nggak lakukan, kita marah kan, but we're like constantly abandoning ourselves like on a daily basis sometime. Gitu. Dan manifestasi itu Iya. nggak bisa terjadi when we abandon ourselves gitu loh. Iya, makanya jangan jangan pernah bosen kalau kita selalu ngingetin compassion to ourselves, compassion to yourself, gitu. Jadi kita harus ngerilis apa yang ada dalam tubuh kita yang kita rasa nggak enak, kita tuh harus release it, kita harus let it go, istilah harus keluarkan itu. Ya which is dengan apa? Ya kayak tadi, you can cry, dan jangan yang kayak kadang-kadang kalau kita lagi sedih atau kita lagi, marah gitu, and then kita jadi akhirnya marah ke diri kita sendiri, "Kenapa sih lo begitu? Kenapa sih lo begini?" Akhirnya apa, kita jadi blame it ourselves gitu, and then you supposed not to do that, we supposed not to do that to ourselves karena kita kok bisa baik sama orang lain, kenapa kita nggak bisa kita baik sama diri kita sendiri? Kita harus Iya, bisa baik dong sama diri kita sendiri gitu. Ya iya, itu, caranya adalah dengan mem me melepaskan. Melepaskannya kalau kalau tadi aku dengan cara ya aku istighfar, atau aku mhm, nangis ke kamar mandi gitu, yang penting aku being relief. Karena dengan mhm, setelah itu, orang juga akan sense ke kita yang enak juga, karena kalau kita juga gemuruh, kita juga emosi, kita apa, orang sense kita juga jadi sama gitu, bisa ngerasain apa yang kita rasain juga, dan itu juga tidak membawa dampak yang bagus juga ya istilahnya buat surrounding kita gitu, which is a family atau which is our, partner atau which is our husband atau wife atau apa gitu. Jadi itu penting juga untuk ngelepasin ngelepasin hal-hal yang negatif yang ada dalam tubuh kita itu loh, gitu. iya, iya, karena Mhm, istilahnya kayak box aja lah ya, kalau kita mau isi mhm, box kita dengan hal baru, mainan baru, barang baru, kita kan harus keluarin barang-barang yang lama dari box benar, ini kan, gitu loh. Jadi itu juga mungkin ini topiknya mungkin terlalu dalam ya, nggak bisa diomongin satu podcast ya. Jadi like bahkan kayak trauma-trauma kita di masa lalu yang menghambat jalan kita untuk memanifestasikan yang baik di hidup kita juga. Sebelum hal tersebut terjadi, kita harus let go of our pattern, let go of our trauma, let go of our fear yang mungkin sudah tertanam di subconscious mind kita itu. Kayak apa namanya? Tadi like aku mau ralat sedikit, bukan bukan kalau misalnya kita nggak rilis atau kita nggak in a good energy, kita nggak bisa memanifestasikannya ya. We always manifest. But when we're in a negative energy, we manifest a negative impact atau negative things into our life. Ketika kita feeling positive, we manifest positive thing. But it doesn't mean that kalau when we feel bad, we we try to be just positive dan ignore our feeling gitu ya. We have to process that so we go gradually pelan-pelan ke something more positive. Ada kan orang yang kayak misalnya mereka grumpy gitu ya, marah-marah udah gitu tiba-tiba
kopinya tumpah, udah gitu tiba-tiba masalah tuh kayaknya jadinya bertumpuk-tumpuk sepanjang hari, 'cause they start their day on the wrong foot, on the wrong energy, gitu. Like, let's start our day, apapun kondisi kita hari ini, let's learn to start our day with joy, with gratitude, with love, Positive vibes. positive vibe. And kalau misalnya emang kita bangun-bangun we're in negative vibe, take it slow. Take it slow. Give yourself a chance. Listen to yourself. Lagi kesel ya, keselin aja, ngomong aja ke diri sendiri gitu. Usually the one person who never listen to us is us. Ourselves. Yeah, It's ourselves. exactly. Yeah, gitu. So, Joyce, do you want to share, by the way, how do you usually shift your energy? Let's say lu lagi ngerasa negative ya. How do you shift yourself? Something easy, like easy example. How do you shift yourself? Kalau aku, to be honest ya, kayak kemarin tuh at the same time aku juga lagi, feel tired, feel, sleepy, tapi at the same time aku juga lagi nggak in the mood gitu loh. Hmm. Karena, ya ada a little hiccups di tempat kerja gitu, tapi, mmm, jadi bikin mood aku tuh jadi kayak nggak enak gitu. At that time, kalau kadang-kadang aku juga lagi gemuruh gitu, aku sholat, no. Hmm. That's good. Yeah, Aku that's. sholat. Mhm. Aku sholat, setelah sholat, kadang-kadang misalnya pas sudah selesai sholat pun misalnya masih nggak ini, aku tambahin lagi aja, aku istighfar tambahin lagi, atau kalau misalnya kayak gitu, aku coba shifted my energy tuh dengan kayak nonton film yang lucu-lucu aja, jadi bikin aku juga nggak jadi makin down gitu loh. Jadi Yeah. instead of you're watching the news yang tiap hari juga istilahnya kita dengerin news pasti kebanyakan ya, aduh, nggak mau sih aku sebenarnya ngomong ini gitu, cuman news tuh kalau kita lihat kebanyakan tuh hal-halnya yang nggak menyenangkan, makanya aku nggak pernah mau nonton news. I would just talk about this with my best friend last night. We were chatting, on the phone gitu, bahwa I never watch the news karena it affected myself. I know myself. Kalau aku ngeliat hal yang nggak enak gitu, itu kebawa ke aku, kepikiran ke aku kadang-kadang gitu. Hal-hal yang mestinya aku nggak mau tambahin lagi di diri aku, jadi akhirnya ada gitu. That's why I don't want to. I'd rather just, um, either watch something like funny series on Netflix or di Instagram aku nggak mau tuh follow-follow mengenai berita-berita yang gossip atau, macam-macam hal yang berita-berita terbaru atau apa gitu ya, atau berita-berita kriminal kan banyak tuh ya yang memang menginikan berita itu. But aku lebih ke arah yang, mereka suka kasih idiom-idiom atau quotes-quotes yang positif. Hmm. I love that. Dari zaman dulu tuh aku seneng ini, No, Chicken Soup for Your Soul. Did you Jack read that Canfield. book? Yeah. Yes. So I really, really love that book. I really love that book. Karena, dengan baca hal-hal yang positif juga, kita jadi berpikirnya juga lebih enak. Kalau itu aku ya gitu. Jadi aku nggak mau tuh lihat berita yang nggak enak, gosip-gosip yang nggak enak, nanti misalnya ini cerai lah, itu apalah, segala macem. I don't need that, biarin aja dunia, ya udahlah ya dunia dunia akan tetap bergerak juga kok tanpa kita berpartisipasi di dalam itu tetap akan bergerak juga gitu loh. Lo nggak lihat news itu juga nggak apa-apa, nggak akan terjadi nambah apa-apa juga gitu. Jadi I'd rather put myself read, jadi aku follow banyak yang mengenai manifestasi, mengenai berpikiran positif, mengenai, berita-berita yang bukan berita ya, justru in reality itu, kayak hal-hal positif gitu loh. Jadi misalnya hal-hal yang menyenangkan, itu aja sih kalau Hmm. aku. Itu Right. benar-benar bisa ngerubah, energi aku, gitu. Kalau kamu Iya. apa, No? Aku ya ya sebelum aku sharing aku, itu benar banget gitu loh, dengan karena berita itu kan kayaknya menanamkan
ketakutan di mana-mana gitu ya. Nanti si A ngomong A, lawannya ngomong B, jadi menimbulkan perpecahan juga gitu loh, kan bener-bener nggak membangun juga. Jadi, ya aku juga nggak terlalu nonton berita Iya, sebenarnya, nggak terlalu nonton iya. berita, tapi, berpartisipasi di, hal-hal yang lebih positif kalau misalnya ada charity atau ada, ya itu seperti baca buku yang, positif, baca buku pengetahuan tentang anything gitu loh, like yang kita suka gitu loh. Karena itu in a way rewiring our brain ya. Kalau misalnya kita hari-hari dengerin, berita negatif atau, engaging in like gossiping or engaging in like negativity, that's how our brain works and that's how it's going to manifest in our life gitu loh. Ya mungkin ada yang bilang, "Tapi sih itu negatif tapi kok tajir," gitu. We don't know how she feels inside or how he feels inside. Banyak Right. orang-orang kaya yang, commit suicide, banyak orang-orang kaya yang tidak bahagia juga gitu loh. We don't know what's inside dan kita juga nggak tahu beban moral apa yang mereka tanggung ya, gitu loh. Iya. So, don't be afraid to detach gitu, don't be afraid to detach and start rewiring our brain dengan hal-hal positif gitu loh. Kalau, misalnya kita mulai ngerasa, "Aduh, gue ngerasa down down," gitu, apa yang make me feel good? Oke, kalau my own personal practice yang simple gitu, musik sih kalau aku. Right, right, itu bener. Music change me in like I don't know, it's just almost instant. Tapi aku juga dengerin first, I listen to my body, how do I feel? If I'm just tired, music. But if I'm angry, I'm listening to angry song like I don't know, something like rock song or something. If I'm sad, I'm listening to the saddest song, lagu-lagunya Glenn Fredly, whatever, and then I cry it out. Dan terkadang kita dikasih pesan dari kesedihan yang timbul tersebut gitu. Misalnya aku tiba-tiba ingat kejadian di masa lalu, terus aku tiba-tiba kepikiran, oh iya ya, ternyata ini belum aku proses ya, perasaan ini belum aku ungkapkan ya. Karena aku bukan tipe orang yang dulunya bisa mengekspresikan perasaan ya. Aku tuh nggak bisa mengekspresikan marah, nggak bisa nangis, nggak apalagi kalau ada orang lain gitu, like forget about it. Aku cukup poker face gitu loh, gitu. But like I'm trying to change myself gitu loh supaya hidup aku juga lebih tenang. So listen to a sad song, tiba-tiba uh, oh remember this what happened, and then dari situ aku bisa just cry it out. Dari crying it out, the process of forgiveness itu terjadi, the process of releasing itu terjadi gitu. And then I started to feel better, dan sometimes ada kejadian menarik gitu lagu berikutnya, terus aku mulai mikirin, oh si ini gimana ya, tiba-tiba lagu berikutnya tuh seakan-akan jawaban dari pertanyaan aku itu gitu, and keep keep going, and then once I get happier, I start elevating my vibe. Oke, dengerin lagu sedih udah lega, mulai dengerin lagu yang, you know, upbeat. Beats. Mhm. And then after that, I feel good and my day goes well. Even there's challenges, walaupun ada hal-hal terjadi, I still feel good gitu loh. Dan hal-hal kecil kayak misalnya klien being complicated, jadinya kita kebawa enak juga gitu. Klien marah-marah, kita bisa lebih compassionate. "Oh iya kenapa? Mhm. Oh I'm so sorry about that, gini gini. Oh oh my god." Like kita bisa lebih compassionate karena kita datang dari energi yang, enak gitu, kita datang dari energi dan kita nggak kepengaruh sama orang lain. So we're not being a victim gitu loh. Mhm. We take Mhm. control of our day dengan cara taking Iya. control of our energy. Mhm. Aku juga ada nih satu, aku kemarin waktu itu baru denger bahwa misalnya, kayak tadi, misalnya emosi kita lagi nggak tenang gitu ya, lagi kesel, lagi apa gitu, and then, misalnya tiba-tiba macet lah atau apa, tambah dong kesel kita, "Aduh, ini macet banget sih," terus nanti tiba-tiba kita lagi minum kopi, kopi kita tumpah gitu kan, terus, di situ dibilang katanya kita kan katanya suka suka bilang gini, "It's one of those days." Kita tuh kalau kita ngomong kayak gitu, itu hal-hal yang tadi itu akan repeated terus Hmm. gitu. Tapi kalau misalnya kita yang, "No."
today is gonna be a good day, today is gonna be a good day, today is gonna be a good day, and trust me, it's gonna be a good day. Yeah, So it's gonna be a good really day. spread that positivity around your circle, to your family. Ya kadang-kadang pasti ada ya cerita-cerita yang kita sedih ya, wajar lah itu namanya juga cerita ke temen mengenai hal yang memang lagi kurang nggak enak, tapi tetap build up your positiveness, uh, up your spirit again dengan ya listen to good music atau eat your favorite chocolate atau do whatever it is that makes you happy karena itu really important. Kalau menurut aku sih itu. Yeah. Jadi, ada yang lagi kamu mau tambahin, No, untuk episode kali ini sebelum kita wrap up all of this? No, I mean it's a broad topic like we said ya gitu. Jadi intinya we can create a better day by more listening more to our body dan processing how we feel dan okay, let's say challenge-nya yeah, but I don't have time for that gitu. Gue kan harus pergi kerja dan ini dan itu. Like take time to pray a little bit gitu. Kita pikir manifestasi tuh kayak hal yang uh, knowledge gitu ya, science gitu. Kita harus melakukan ini Science, untuk manifest gitu ya. Padahal mhm, we need kita juga perlu me kita juga perlu incorporate spirituality, apapun praktek kita. Kalau kamu dengan sholat, kalau aku, I like to listen to worship music. Sometimes I listen to meditation music just to calm myself down. Jadi dari yang begini bisa balance, and then dari situ kita bisa, like and there's the faith. always time, right? If you want to listen to something, there's always time. You watch, like we watch TikTok di mobil, di bus, di angkot, di mana-mana, like we always have time for that. Mhm, And like mhm. 5 minutes prayers, we always have 5 minutes for like a little prayer, right? Gitu loh. Iya, of course. Mm-mm. Selalu sempetin itu, berdoa, yaitu kayak tadi, start your morning with prayers, with, meditasi, atau, dengan ngucapin hal-hal yang positif gitu. Aku yakin hari kamu akan jadi lebih baik lagi. Yang it works for me dan so far it works for Eno, so I'm hoping and that will be working for you too, gitu. Right. Sampai ketemu lagi di next podcast, No? Yeah, absolutely. Okay, fellow audience, sampai ketemu lagi. Always think positive. Always like be grateful of everything that you have right now, and be kind to yourself, love yourself, and compassion to yourself.